prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this man? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat CBS terbaru 2023 warna silver hitam. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari Honda Beat CBS terbaru 2023 warna dark silver black, warna terbaru dari Honda Beat CBS di tahun 2023 ini, yang dibanderol di harga 18.525.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar detail tampilan, fitur, dan spesifikasi yang dihadirkan oleh Beat CBS ini. Oke, seperti biasa kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi jika kita melihat di katalog, warnanya itu dark silver black kawan-kawan, yang artinya silver gelap atau silver tua. Namun jika kita lihat lebih detail lagi, ini warnanya sebenarnya warna coklat ya. Jadi mirip ke Honda Beat Deluxe Matte Brown, namun coklatnya sedikit lebih muda. Kalau untuk Honda Beat Deluxe Matte Brown, coklatnya itu lebih pekat atau lebih tua, sedangkan di dark silver ini dia coklatnya lebih muda dan hampir ke abu-abu kawan-kawan warnanya. Kemudian dipadukan dengan visor berwarna hitam glossy, terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih di bagian atasnya. Kemudian di bagian handle remnya menggunakan warna full silver seperti ini, dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem dengan ukuran yang cukup besar dan kokoh tentunya. Kemudian untuk bagian bodi depannya, dasinya menggunakan warna hitam doff bahan plastik kasar dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik seperti ini. Di bagian bodi depannya menggunakan warna silver tua, full ya, sama sekali tidak ada balutan stripping. Dan ini kali pertama Honda Beat CBS menggunakan warna doff. Jadi di bagian warna dark silvernya ini menggunakan warna doff kawan-kawan. Jadi bukan glossy ya. Nah, untuk bagian pencahayaannya, headlampnya tentunya sudah LED dengan desain yang lebar ke samping seperti ini, walaupun di bagian sennya masih bohlam biasa. Nah, di bagian mika sennya ini terdapat motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Desain di bagian bawahnya lancip kanan kirinya, sedangkan di bagian tengahnya desainnya melengkung seperti ini kawan-kawan. Lanjut ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya full menggunakan warna dark silver dari bagian atas hingga ke bagian tengah. Sedangkan sisanya di bagian tengah, ke bagian undercoil, hingga ke bagian dek bawahnya ditarik hingga ke belakang, full menggunakan plastik kasar di sini. Warnanya full hitam doff, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, strippingnya di sini cukup sporty menurut saya. Jadi ada tulisan Honda, warna putih, kemudian ada paduan stripping hitam glossy, putih glossy, dan ada tarikan garis-garis abu-abu seperti ini. Kemudian ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian fendernya di sini dipadukan dengan hitam glossy. Jadi untuk warna dark silvernya ini doff, sedangkan di bagian fendernya menggunakan warna hitam glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping kawan-kawan. Kemudian untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga. Di bagian velgnya warna tidak ada perubahan, masih sama menggunakan warna hitam doff dengan desain velg berbentuk V. Kemudian ban depannya sudah tubeless merek Federal dengan ukuran 80/90, ringnya 14. Lanjut ke bagian pengeremannya. Pengeremannya tentunya sudah disc brake dengan disc non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston dan tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Nah, penampakannya dari bagian depan seperti ini. Untuk Honda Beat CBS terbaru 2023 warna silver hitam kawan-kawan. Jadi di bagian atas ini menggunakan warna silver tua yang hampir ke coklat, dipadukan dengan hitam di bagian fendernya. Untuk hitamnya glossy, silvernya doff kawan-kawan. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi untuk kecepatannya dia menggunakan analog seperti ini. Sedangkan untuk indikator bahan bakar dan odo atau total kilometer menggunakan digital di bagian sebelah kanan. Kotak kecil memanjang seperti ini. Sedangkan di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti indikator ECO, kemudian lampu jarak jauh, engine check, sen, dan lain sebagainya. Di bagian frame speedometernya menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan visornya. Jadi ini menjadi satu ya dari bagian depan hingga ke bagian ujung belakang.
Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di sini. Kemudian untuk bagian batok belakangnya dipadukan menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff dengan tekstur seperti karbon di bagian kanan dan kirinya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat starter saja, karena ini Beat versi termurah atau versi terendah, belum tersedia fitur ISS kawan-kawan. Turun lagi ke bagian dashboardnya, di bagian keamanan masih sama, belum ada perubahan dan peningkatan, jadi masih menggunakan kunci kontak manual. Belum smart key atau keyless, dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Nah, di Honda Beat CBS ini belum tersedia fitur power charging. Jadi di bagian dashboardnya terdapat 2 rak. Dengan ukuran yang tidak terlalu lebar di bagian sebelah kanan dengan rak yang terbuka. Di bagian sebelah kiri cukup luas, walaupun menurut saya tidak terlalu luas juga. Jadi kekurangan dari Honda Beat CBS selain tidak punya fitur ISS, dia tidak punya power charging kawan-kawan. Kemudian di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel seperti ini. Untuk bahan di bagian dek depannya, dek belakangnya ini full menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff. Terdapat beberapa tekstur seperti karbon di bagian kanan dan kiri hingga ke bagian tengahnya. Kemudian untuk dek belakangnya sini juga terdapat tekstur seperti karbon. Nah, di bagian step floornya juga full menggunakan bahan plastik kasar ya. Seperti ini full hitam, terdapat anti slip ya, berupa tekstur bintik-bintik seperti ini kawan-kawan. Yang tentunya supaya kaki kita tidak tergelincir atau slip ketika berpijak di bagian step floornya. Ukurannya cukup luas dari kanan ke kirinya dan dari bagian depan ke belakangnya juga cukup luas. Jadi walaupun Beat ini bodinya ramping, tapi Honda bisa menghadirkan step floor dengan ukuran yang cukup luas kawan-kawan. Lanjut ke bagian jok, tangki, dan bagasinya. Jadi untuk joknya sendiri masih menggunakan warna yang sama, full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Ukurannya tidak terlalu luas, menyesuaikan ukuran bodi belakangnya yang juga ramping. Lanjut ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12 liter, desainnya memanjang seperti ini. Dan tidak bisa masuk helm kawan-kawan. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter dan konsumsi bahan bakarnya berdasarkan data dalam 1 liter dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi memang sangat irit untuk Honda Beat ini. Di bagian tangkinya dibalut dengan cover plastik kasar bertuliskan Beat yang diukir seperti ini dan ada tekstur karbon di bagian tengahnya yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Lanjut ke bagian behel belakangnya, khas dari Honda Beat dibalut dengan karet di bagian behelnya walaupun dalamnya menggunakan bahan besi. Full hitam dengan tekstur seperti karbon di bagian ujung belakang, bagian kanan dan bagian kirinya. Kemudian di bagian ujung bodi atasnya di sini juga menggunakan warna hitam, bahannya plastik kasar, lagi-lagi menggunakan tekstur seperti karbon seperti ini kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya full menggunakan warna hitam glossy. Nah, ini yang menarik dari Honda Beat CBS Dark Silver Black. Di bagian depannya menggunakan warna silver tua dan warnanya doff, sedangkan di bagian belakangnya dipadukan dengan hitam glossy kawan-kawan. Jadi dari bagian depan seperti ini, kemudian melengkung desainnya, ditarik lagi ke depan, kemudian ke ujung belakang desainnya lancip, warnanya full hitam glossy, dipadukan dengan stripping paduan warna abu-abu, putih, ada tulisan Beat di sini menggunakan paduan warna putih dengan hitam, ada motif bintik-bintiknya di bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Beat sangat besar menggunakan warna hitam. Jadi memang warnanya menurut saya sangat sporty ya, antara warna bodi dan strippingnya. Sangat madu kawan-kawan. Lanjut ke bagian dek bawahnya sini full plastik kasar hingga ke bagian fendernya. Tidak lupa terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Ada tulisan Honda menggunakan stripping. Kemudian ada mata kucing di bagian bawahnya. Untuk fendernya ukurannya lebar dan cukup panjang. Terdapat beberapa tekstur seperti karbon di bagian kanan kiri, tengah hingga ke bagian bawahnya sini. Di bagian stop lampnya di sini masih menggunakan bohlam biasa hingga ke bagian sennya. Untuk stop lampnya dibalut dengan mika berwarna merah. Terdapat beberapa motif garis-garis di bagian mika stop lamp dan mika sennya yang menambah kesannya semakin terlihat mewah juga. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya untuk Honda Beat CBS Silver hitam terbaru 2023. Sekarang kita bahas ke yang paling utama yaitu sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip atau udara. Jadi di sektor mesin masih sama dengan versi 2022, sama sekali tidak ada perubahan. Rangkanya juga masih sama menggunakan rangka terbaru yaitu rangka ISEF kawan-kawan. Nah, di bagian cover daripada kipasnya desainnya bulat seperti ini. Terdapat kisi-kisi membentuk seperti sarang lebah ya untuk desainnya.
jadi lubang-lubang seperti ini. Kemudian untuk knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam, bahan plastik kasar. Teksturnya seperti kulit jeruk, kasar seperti ini, sedangkan di bagian tengahnya ya teksturnya seperti karbon kawan-kawan. Di bagian kolongnya tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Ban belakangnya menggunakan ukuran 90/90 ring 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless, dan merek yang digunakan di sini adalah merek Federal kawan-kawan. Lanjut ke bagian suspensi belakangnya, masih menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Di sini yang digunakan adalah per berwarna hitam full seperti ini. Kemudian untuk bagian pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Di bagian cover CVT dan cover filter udaranya full hitam, tidak ada warna yang spesial. Terdapat tulisan Honda yang diukir, kemudian ada emblem ESP di sini. Nah, di Honda Beat hingga versi 2023 ini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di Matic-Matic Honda zaman sekarang. Contohnya di Vario, kemudian di EDV, PCX sudah tidak ada fitur kickstarter, sedangkan di Honda Beat ini masih tetap tersedia kawan-kawan. Dan ini dia penampakannya dari bagian bodi belakang sisi sebelah kiri. Kemudian dari bagian belakangnya full seperti ini. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan, walaupun bodinya ramping, desainnya sangat sporty. Dari bagian bodi belakang sebelah kanan kurang lebih seperti ini, untuk warna hitamnya glossy, hingga ke bagian tengah dan bagian depannya. Nah, untuk fullnya seperti ini kawan-kawan. Jadi di bagian depannya menggunakan warna silver gelap, jadi silver tua yang hampir ke coklat. Di bagian depan menggunakan warna doff, sedangkan belakangnya menggunakan warna glossy kawan-kawan. Nah, untuk fullnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian seperti apa seputar Honda Beat CBS terbaru 2023 warna dark silver black ini? Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini seputar review Honda Beat CBS terbaru 2023 warna silver hitam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Beat CBS di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.